Ya, tidak banyak panjang lebar, tetapi saya mau katakan bahwa hari ini di ulang tahun 23 tahun Air Hidup, kita akan meletakkan karangan bunga ya. Nanti saya minta Lucy dan Lucy mewakili kita semuanya untuk meletakkan karangan bunga di tempat teman kita yang kita kasihi. Dia tidak mungkin datang kepada kita, tapi kita akan menyusul dia ke rumah Bapa. Dan itu adalah satu perjalanan kita bersama dengan Tuhan ya. Kita tidak usah sedih, karena kita tahu Maria aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Sebelum kita nanti doa dan menaikkan satu pujian lewat HP ya, kita mau minta Lucy dan Lucy untuk meletakkan karangan bunga, untuk meletakkan dasar bahwa kita hadir memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Ada juga titipan bunga dari teman-teman kita. Titik kepala. Teman-teman, kita akan berdoa. Kita bukan berdoa untuk Maria lagi, tapi kita berdoa untuk keluarga Maria. Kita berdoa untuk persekutuan Air Hidup. Ada yang sudah menabur, ada yang sudah menjadi sejarah. Kita doakan untuk persekutuan Air Hidup tetap Tuhan mau pakai menjangkau banyak wanita di Kota Bandung. Kita berdoa ya, sama-sama ya. Kita berdoa pertama untuk persekutuan wanita Air Hidup. Kemudian kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan Maria yang kita kasihi. Sebelumnya kita angkat pujian, satu pujian. Lagu yang Maria suka sekali semuanya meninggal. Amin Tuhan. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. Ini lagu yang Maria suka nyanyikan Ku sebelum dia pulang. yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh Tanpa seizin Tuhan. tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu dan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menjagaku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku. Sehelai di
jatuh tanpa seizinmu. tanpa seizinmu. Kami katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. mari kita berdoa. Kita berdoa untuk persekutuan air hidup. Biarlah Tuhan mau pakai terus setiap kita para pengurus dan juga jemaat untuk menjadi berkat bagi banyak wanita di Kota Bandung. Di tempat ini kita berdoa memberkati persekutuan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan air hidup Tuhan. Biarlah persekutuan ini tetap ada di hadapan Tuhan. Biarlah persekutuan ini tetap Kau pakai Tuhan. Kau mengurapi para pengurus dari ketua, wakil, semua para pengurus yang Kau percayakan Tuhan. Engkau mengurapi dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Menjadi kuat, menjadi benteng, menjadi pilar di tengah-tengah wanita di Kota Bandung ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami serukan Tuhan dari tempat ini Tuhan. Apa yang pernah Maria doakan, apa yang pernah Maria doakan untuk air hidup Tuhan, dengar dan Tuhan teruskan lewat kehidupan kami, lewat semua para pengurus di air hidup Tuhan. Apa yang dia rencanakan, apa yang dia angan-angankan untuk persekutuan air hidup, Tuhan lanjutkan lewat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwa persekutuan kami tetap ada di hadapan Tuhan dan Engkau berkenan Tuhan. Kami ucapkan berkat Tuhan, tidak ada yang berubah dalam kehidupan mereka. Mereka kehilangan istri, kehilangan ibu, tapi Tuhan hadir melawat mereka. Engkau lebih daripada istri, Engkau lebih daripada ibu bagi anak-anak mereka. Engkau melengkapi mereka, mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan. Mereka mengawani Tuhan lebih lagi, mereka dilawat Tuhan lebih lagi. Tuhan, kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka kuat Tuhan, mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berpengaruh lewat keadaan situasi ini. Mereka menjadi orang-orang yang Tuhan pakai dengan pengurapan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Maria sudah senang bersama dengan Engkau, dan biarlah apa yang dia pernah doakan untuk suaminya, untuk anak-anaknya, Tuhan lanjutkan bagi mereka, bahkan keturunan-keturunannya Tuhan pakai lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bapak, terima kasih kami boleh mengenal Maria Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh bersama-sama dengan dia selama beberapa tahun ini Tuhan. Terima kasih kami mengingat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu hebat menolong Maria. Tuhan begitu hebat memberikan Maria di tengah-tengah kami menjadi berkat bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan setiap apapun yang menjadi teladan dalam kehidupan Maria, Tuhan menjadi berkat bagi kami, menjadi contoh bagi kami. Lanjutkan rencana-Mu dalam setiap kami Tuhan. Lanjutkan rencana-Mu dalam setiap kami sebagai ibu-ibu pengurus air hidup. Kami mau terus Tuhan pakai, kami mau terus Tuhan tetapkan untuk memberikan jejak-jejak Tuhan di dalam persekutuan air hidup ini, menjadi history maker dalam persekutuan air hidup kami. Lewat apapun situasi yang kami alami, kami mau katakan Tuhan, Engkau tetap yang terbaik dalam hidup kami, dan jalan-jalan hidup kami Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang tetapkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk siang hari ini di tempat ini. Kami mengucap syukur, kami perkatakan bahwa damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan di dalam persekutuan air hidup untuk tahun-tahun ke depan. Kami boleh melihat lagi ada banyak generasi-generasi yang Tuhan kirimkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur sekali lagi, dan kami akan pulang. Biar Tuhan yang menuntun kami sampai ke rumah kami dengan selamat. Kami mau katakan Tuhan baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera Tuhan, menerima berkat kemurahan daripada Tuhan,
menerima jaminan daripada Tuhan, perlindungan Tuhan ada pada kami, ada tudung perlindungan Allah bagi setiap orang-orang yang kami kasihi. Malaikat Tuhan berkemah sekitar kami, dijauhkan kami dari segala virus corona. Tuhan menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang dan melanjutkan setiap rencana dan setiap pekerjaan kami. Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua kita katakan Amin. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Kita udah nyampai di mana ini Kak? Ini di gereja GPDI Cilame. Cilame. Hai. Ini gerejanya ya? Ibu Rani. Iya. Borusi Kotak. Ibu Rani Borusi Kotak. Iya. Horas bah. Borusi Miring. Ini sendiri. Oh, haleluya. Sebelumnya kami tidak saling mengenal, tetapi di dalam Tuhan kami adalah saudara. Yes, yes. Mengucap syukur atas pertemuan yang indah Yes. Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Yes. Kami bersuka cita Tuhan atas Engkau ya Bapa. Tuhan Kau tahu pergumulan Ibu Rani, pergumulan gereja di tempat ini ya Bapa. Engkau sendiri Tuhan yang bekerja, Engkau sendiri yang turun tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang rindu datang kepada Engkau lewat GPDI di Taman Bunga ini ya Bapa. Nggak pernah ingat sama orang, dia ingat sama Tuhan. Emang kalau lihat orang dulu ini pelayanan, kalau dipikir-pikir nggak bakalan lanjut. Kalau dilihat 10 tahun masih 9 tahun lah masih sekolah minggu doang. Karena juga dia sampai jenuh, sampai udah diajak
engkau pasti membina kami. Lihat suami saya. Kamu begitu Pak, Tuhan bina. Dia dipanggil Tuhan dia, Tuhan kirimkan jemaah. Cuman bulan dia sakit dari corona sih, karena corona udah bisa bergerak kan. Jadi di rumah terus, makanya jadi memang juga pengaruh juga sih dari gak ada pergerakan. Dia selalu ini apa minta ini saya berdoa sama Tuhan, ampun saya gak bisa berdoa sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Di saat Tuhan kirim jemaah, saya tidak saya sebutnya dia sih bilang gitu. Memang saya bilang begini ada terjadi Tuhan. Dia sudah saya sudah semangat sampai sakit. Ya seperti kami suruh menurut dengan Tuhan terbaik. Maka saya juga ada yang pun seperti ini seperti ibu dari kumpulan ini saya bersyukur. Saya bersyukur, oh masih ada orang menunggu saya pada saya. Lalu buat apa saya boleh ada katakan kepada saya sendiri selalu gerak Tuhan. Ada juga sampai saya ajar dan jangan berhati sama baru anak saya itu. Pasti Tuhan menurut itu saya bilang sekarang ada juga anak masih namanya anak masih kecil, mereka masih gini udah ya kita berdoa sama Tuhan. Ya selalu tiap hari saya ajak anak itu, ayo kita berdoa tentang kita hidup sama anak-anak ya kita mereka memang sekarang merasa apalagi anak saya tidak lagi karena kita merasa rindu. Saya berdoa bersama Tuhan pasti Tuhan ada untuk bantu bapak kita sendiri. Tuhan ke bapak kita yang hidup sebelum bapak itu pun gak ada. Saya bilang itu nanti hari saya mau ikut Tuhan ada sukacita bahkan hidup jemaah kalau Tuhan selalu mendukung saya bahkan banyak mengerti saya bahkan mereka ada nyanyian ide-ide baru mereka ini sama saya Bu daripada ibu saya bilang itu saya tapi kedua jadi kita udah ada doa semangat cuma nanti malam itu setiap minggu setiap Jumat ada doa belum ada ibadah Pak puji Tuhan ibadah selama corona kita gak pernah lagi Bu puji Tuhan Ini tanda kasih dari jemaat air hidup buat ibadah buat jemaat di sini. Ya. Terima kasih banyak dari Persekutuan Air Hidup untuk berkatnya. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan limpah segala sesuatu yang dikerjakan Air Hidup. Lanjut terus, Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Pelayanan dari Air Hidup. Ya. Oke. Ya. Biar jadi berkat buat jemaat di sini. Hamba-hamba Tuhan ya dalam masa pandemi seperti ini dan karena kami itu sudah berulang tahun Air Hidup ulang tahun 23. jadi kita mau bagi-bagi berkat. Iya. Kita ada bikisan buat DPDI Parkan. Iya. DPDI Parkan kita wakilkan kepada Bapak Gembala ya. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Semoga uang yang bisa Tuhan dipakai memberkati. bermanfaat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terus Air Hidup terus tetap semangat dengan waktu yang singkat itu. Iya. Kita sudah 23 tahun. Dan waktu yang singkat. Ya, dari Pasti anak-anak banyak air kecil mata sampai yang orang akan tua gede. air Masih mata ada. yang sudah jadi permata. Ya. Kita mau berdoa buat Ya, Air ya, Hidup. ya. Yuk, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Mungkin di luar kekuatan kami sebagai manusia, tetapi kalau kami boleh ada sebagaimana ada, ini semua karena anugerah-Mu.
Terlebih tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan. Setiap apa yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terlebih dalam persekutuan air hidup. Mulai dari pengurus-pengurus yang terlibat, anggota, kami tidak bisa menyebut mereka satu persatu. Tetapi di usia yang ke-23 tahun, air hidup boleh semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hatinya Tuhan, untuk menjadi matanya Tuhan, memperhatikan setiap apa yang air hidup dapat lakukan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi kaki-kakinya Tuhan. Bahkan seluruh anggota air hidup semakin dipakai di usia yang ke-23 tahun. Tidak sedikit pergumulan, persoalan, tantangan yang dihadapi. Tetapi kalau sampai mencapai usia yang ke-23 tahun, itu semua hanya oleh karena berkat. Terima kasih Tuhan buat kepedulian dari air hidup. Biarlah kiranya Tuhan terus berkati, baik dalam rumah tangga setiap anggota, dalam pekerjaan setiap anggota pengurus. Biarlah kiranya apa yang menjadi visi misi air hidup Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Perjalanan sebentar kemanapun melangkah, terlebih akan mengadakan perhiburan di rumah duka Bumi Baru. Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap memberkati di tengah-tengah pandemik ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus bekerja dengan cara dan karyanya Allah yang begitu luar biasa. Kami terlalu yakin pandemik ada di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Pandemik ada dalam kuasa-Mu. Engkau bawa kami untuk semakin mengerti apa rencana dan maksud Tuhan di tengah-tengah pandemik ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi rombongan yang telah berkunjung, pribadi lepas pribadi, Tuhan tetap memberkati, beri semangat, bakar dengan api Pantekosta. Mereka tetap menyala-nyala melayani Tuhan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, penyertaan dan perlindungan Tuhan bolehnya senantiasa menaungi kehidupan, keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi, seluruh anggota air hidup. Terpujilah nama-Mu. Korban persembahan yang tadi dipersembahkan boleh menjadi perkembangan pekerjaan-Mu yang ada di GPDI Parian. Kembalikan, balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji-janji firman-Mu Tuhan. Bila doa kami, ampuni segala salah, dosa, kekurangan kami, supaya kami boleh layak untuk selalu berdiri di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Bila doa kami Tuhan, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang terbahagia yang ada dalam persekutuan air hidup. Terima kasih buat kesempatannya, di mana saat sekarang ini saya akan menyampaikan sebagian kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan buat saat ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, kasih anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Terlebih juga Tuhan saat ini kami akan mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Kami perlu pertolongan yang daripada Tuhan, urapan yang daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dalam beberapa menit kemudian boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terbahagia, ada satu kesaksian hidup di mana ada seorang wanita menikahi seorang pria, tentu saja dengan waktu pacaran yang cukup lama. Dan ketika ibu ini menikah, wanita ini menikah, dia baru tahu sesungguhnya siapa suaminya. Yang tidak terduga,
ada satu hobi dari sang suami yang sungguh membuat sang wanita ini atau ibu ini merasa sekali tidak nyaman, bahkan merasa sekali itu satu pergumulan yang tidak mudah dilewati, yaitu hobi dari sang suami adalah berjudi. Dia lewati itu dengan sangat-sangat tidak mudah. Dia menikah kurang lebih sekitar 36 tahun yang lalu. Dan beberapa waktu melewati waktu perkawinan. Dan semakin lama semakin menjadi-jadi hobi dari sang suami tersebut. Sehingga itu membuat satu pergumulan yang tidak mudah yang harus dilewati oleh sang wanita itu atau sang istri itu, penuh dengan cucuran air mata. Sampai satu ketika sang ibu ini atau sang istri ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Singkat cerita, sang istri ini lahir baru. Nah, mulai dari sana dia beranjak. Dia mengerti apa artinya doa. Maka waktu yang dia isi adalah dengan waktu berdoa kepada Tuhan, gimana Tuhan mau boleh menjamah sang suami itu. Dan itu dia lewati dengan sangat tidak mudah, bukan 1-2 hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sehingga waktunya Tuhan tiba, Tuhan menjamah sang suami, sehingga sang suami ini boleh mengenal Tuhan dan berubah hidupnya. Dan kisah kejadian ini adalah tentang saya sendiri. Istri saya adalah satu anggota dari Air Hidup, di mana saya beroleh katakan Air Hidup adalah satu wadah di mana ibu-ibu bisa bertumbuh, mempunyai iman yang kuat. Disitulah ibu-ibu bisa mendoakan keluarganya, anak-anak dan istrinya. Tema firman Tuhan pada waktu sekarang ini dengan saya kasih judul Waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, khusus juga ibu-ibu, mengenai waktu Tuhan, ada orang akan berbicara, waktu Tuhan adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Waktu Tuhan adalah waktu yang sangat indah, yang semua orang menunggu-nunggu. Waktu Tuhan datang, menolong, memulihkan segala sesuatunya. Bahkan ada sebagian kecil yang mengatakan waktu Tuhan, waktu yang terlalu lama untuk ditunggu. Ibu-ibu, saat sekarang waktu yang tidak mudah untuk kita lewati. Kita tahu wabah virus corona pandemik ini begitu mencekam, begitu menakutkan, dan itu menjadi satu kenyataan. Dengan ada wabahnya virus ini, Bapak Saudara, kita bisa melihat bagaimana orang mengalami kesusahan. Bahkan kita pun sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi bisa beribadah melalui offline, dan itu satu kenyataan. Lalu ibu-ibu, kapankah waktunya Tuhan datang? Kapankah waktunya Tuhan menjawab doa-doa kita? Tidak ada seorang pun yang tahu. Hari ini kita sudah berbulan-bulan kita berdoa, menunggu waktunya Tuhan memulihkan segala sesuatunya, berharap wabah virus corona ini boleh berakhir. Tapi waktu Tuhan itu belum datang. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa tahu kapan waktunya Tuhan itu datang. Tapi yang pasti, ibu-ibu semua, ibu-ibu yang terbahagia, saya berani katakan, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, itu dibuktikan dengan firman Tuhan yang sering kita baca, yang sering kita dengar, tentang kisah Lazarus. Bagaimana Tuhan Yesus sengaja menunda 2 hari untuk datang menemui Lazarus
ketika dia dapat berita Lazarus dalam keadaan sakit parah. Dan betul saudara, di dalam kisah itu ketika Yesus datang, Lazarus sudah dalam keadaan mati. Tapi dalam kisah itu kita bisa melihat, bisa membuktikan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada kata pernah terlambat. Mungkin bagi kita bisa berkata sudah terlambat semuanya. Tapi bagi Tuhan tidak pernah ada kata-kata terlambat. Dia datang tepat pada waktunya. Demikian pun dengan Lazarus. Ketika Lazarus dalam keadaan sudah mati, di situ Tuhan Yesus bisa membuktikan bahwa segala sesuatunya tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Maka Lazarus dibangkitkan. Lalu, kenapa ibu-ibu terkadang kita harus menunggu waktu yang lama untuk menunggu waktunya Tuhan datang? Satu pembelajaran buat kita semua, dan khusus juga bagi saya. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah lupa dan menghargai pertolongan Tuhan. Maka ada kalanya kita harus menunggu waktu yang cukup lama, bahkan lama. Dengan intinya, Tuhan mau ketika Tuhan menolong kita, waktunya Tuhan tiba, kita tidak pernah lupa dan menghargai waktunya Tuhan, pertolongan Tuhan. Lalu sikap apa yang harus kita lakukan ketika kita menunggu waktunya Tuhan? Kita buka langsung di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ibu-ibu, sekarang ibu-ibu ada sesuatu pengharapan yang ditunggu-tunggu. Bagian kita yang Tuhan mau adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa? Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi selama penantian menunggu waktunya Tuhan, Tuhan sedang membentuk pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersukacita dalam pengharapan. Pribadi-pribadi yang senantiasa bertekun di dalam doa. Pribadi-pribadi yang sabar walaupun dalam kesesakan. Itulah maksud Tuhan memberi waktu yang cukup lama supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, saudara. Lalu selama dalam masa penantian waktunya Tuhan, apakah kita berdiam diri, saudara? Tentu saja tidak. Jawabannya, ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kenapa ibu-ibu semua sekalian? Ibu-ibu, kalau kita menunggu, misalnya kita di dokter, menunggu antrian untuk kita masuk ke ruang praktek dokter, waktu yang sangat lama kalau kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita di dalam masa penantian, kita mungkin ada aktivitas mungkin dengan WA, maka waktu yang lama itu tidak terasa lama lagi, saudara, karena ada aktivitas yang kita lakukan. Demikian pun saat sekarang kita sedang menanti waktunya Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Artinya ada sesuatu yang harus bisa kita lakukan, saudara, supaya waktunya Tuhan itu tidak terasa lama. Dengan melayani Tuhan, ya, walaupun hari ini mungkin Air Hidup belum bisa ada ibadah secara offline, tapi bukannya di situ kita berdiam diri. Ada sesuatu yang kita bisa lakukan, misalnya dengan pertemuan dengan Zoom meeting atau WA call, dan kita masih bisa melayani jiwa-jiwa. Dan itulah yang Tuhan mau. Lalu apa juga yang harus kita lakukan selama kita menanti datangnya waktunya Tuhan? Ayat yang terakhir, Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk ibu-ibu semua sekalian. Perikop di sini adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai.
Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ciri-ciri waktunya Tuhan datang itu seperti apa? Firman Tuhan mengatakan ciri-ciri ketika waktunya Tuhan datang, kita akan seperti orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai, dan kita bisa berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar di dalam hidup saya. Tuhan telah memulihkan keluarga saya. Tuhan memulihkan bisnis saya. Tuhan memulihkan pekerjaan saya. Itulah waktunya Tuhan tiba. Kita seperti orang yang bermimpi, dan kita bisa berkata, puji Tuhan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada saya pribadi dan kepada keluarganya. Lalu apa yang harus bisa kita lakukan selama kita menanti waktunya Tuhan? Terus menabur. Karena firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi ibu-ibu sekalian, selama menanti waktunya Tuhan, hal yang kita bisa lakukan adalah terus menabur. Walaupun hari ini ada air mata bercucuran, tabur kesetiaan, tabur kesabaran, tabur kebaikan, tabur tanggung jawab saudara. Nah, inilah yang Tuhan mau. Dan yang terakhir, ayat yang ke-6 berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Jadi hal yang kelima yang harus kita lakukan adalah terus berjalan maju. Walaupun hati kita saat ini mungkin ibu-ibu dalam keadaan menangis. Ada masalah-masalah yang belum terselesaikan. Ada beban-beban. Terus berjalan maju. Firman Tuhan mengatakan, terus menabur. Jangan pernah berhenti menabur. Jangan pernah berhenti melangkah. Maka kita percaya, ketika waktunya Tuhan, kita seperti orang yang bermimpi. Dan mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Dan kita bisa berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada saya. Jadilah pribadi yang bersuka cita di dalam pengharapan. Jadilah pribadi yang terus sabar di dalam kesesakan. Bertekun di dalam doa. Terus menabur. Terus berjalan maju, maka sekali lagi kita akan bisa melihat waktu yang indah, waktu yang kita tunggu-tunggu itu datang. Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan. Buat saat ini kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bertumbuh berkali-kali lipat kali ganda Tuhan. Dan buahnya boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.